Mari hari ini belajar satu pesan Tuhan yang saya mau bawakan, tangkap dengan segenap hati dan akal budi. Saya beri judul, ikut Tuhan saat down. Karena orang muda cenderung bisa mengikut Yesus dengan sempurna kalau keadaannya baik-baik saja. Tapi biasanya muda-mudi itu di usia-usia ini gampang roller coaster feelingnya, kadang up lalu down. Waktu down gak tahu gimana harus berbuat apa, tidak dilengkapi karenanya. Kita seringkali hanya berapi-api ketika semuanya fine-fine saja. Tapi kalau kita berada di bawah, perasaan kita gak keruan, lalu hati kita gelisah. Bagaimana kita bisa tetap radikal sama Tuhan? Justru di titik rendah itu kita harus dipersenjatai. Karena siapa yang bisa di lembah, bisa di bukit manapun juga. Siapa menang di jurang, dia akan juga menjadi pahlawan di pegunungan. Kita sama-sama buka firman Tuhan kali ini dari seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Namanya Raja Daud. 1 Samuel pasal 30, Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Sekali lagi judul khotbah saya, ikut Tuhan saat down. Siapa pernah down? Pasti kita semua pernah. Nggak bergantung usia, kapan saja kita bisa down. Setiap saat perasaan kita bisa menipu kita. Mari kita sekarang pegang prinsip ini supaya kita mengikut Tuhan itu dalam suka dan duka. Tetap setia seperti orang menikah. Sama Yesus itu jangan berubah-ubah. Yesus loh nggak berubah-ubah sekarang, dulu, sampai selama-lamanya. Yang harus berubah itu sifat dosa kita. Tapi iman kita jangan goyang. Siklak terbakar, ada banyak ayat-ayatnya, cerita ini luar biasa. Nanti ikut saya ya, kita telusuri firman ini. Saya berhenti di mana, nanti mulai dari situ. Sesuai dengan dorongan, sesuai dengan gerakan Roh Kudus. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, luar biasa. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu dan tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan begitu nyaringnya, sampai-sampai mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekal istri Nabal orang Karmel itu. Berhenti sampai ayat 6, saya jelaskan ayat per ayat. Ikut Yesus juga ketika kita berada di ranah bawah. Ikut Tuhan saat down bagaimana caranya? Enggak bisa lebih down dari yang dialami oleh Daud. Karena sudah menyangkut nyawa, peperangan sungguhan. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Daud dari mana? Daud pergi menghadap Akis, Raja Filistin. Jangan lupa Daud ini pelarian. Dia diburu oleh Saul padahal dia gak bersalah. Raja Saul itu hanya karena cemburu atau iri hati saja. Dan untuk supaya aman, dia harus pergi ke negara tetangga. Filistin, daerah teritori musuh bangsa Israel, Saul gak berani ke situ. Nah, Daud ini sampai ke Siklak. Lihat semua terbakar. Siklak itu kota apa sih? Siklak adalah kota yang netral. Daud terusir dari Yerusalem. Bukan Yerusalem, belum sih. Tapi Daud terusir dari Israel. Ya. Si Raja Saul di tempat pemerintahannya, dia pokoknya raja umat Allah. Raja pertama bangsa Israel. Daud keluar dari tanah perjanjiannya. Dia pergi ke satu tempat. Kembali dia mati. Pergi dia gak tahu mau kemana. Dia pilih Siklak. Sebenarnya Siklak terbakar itu juga anugerah. Untuk mengingatkan Daud, supaya dia jangan sampai terpukau dengan zona nyaman. Lama-lama dia jadi terbiasa dengan Siklak. Dia mungkin sudah pikirannya panjang, nanti di Siklak ini aku mau bangun ini, aku mau berbuat itu. Lalu mungkin aku selama-lamanya tidak akan pernah melihat tanah Israel lagi.
gak pernah kembali ke umatku. Mungkin disinilah aku sampai tua. Menjadi mercenaries atau menjadi tentara bayaran. Di bawah gajian Raja Akis. Raja Filistin yang sangat demen sama Daud, yang sangat suka sama dia. Jadi Daud sudah berangan-angan, sekarang dia ada 600 orang. Ya yang penting pokoknya anak orang-orangku dapat makan. Kami bisa berkeluarga. Manusia sih punya rencana, tapi Allah punya rencana yang lebih besar. Tahu nggak kalian? Kalian bisa punya rencana, tapi Allah punya rencana lebih besar dalam kehidupanmu. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terbakar dulu. Untuk membuat kita sadar, kita nggak akan tetap di situ. Kadang-kadang kita pikir bahwa ya sudah hidup kita ya begini-begini saja. Ternyata sesuatu terjadi. Sekarang, pandemi. Jadi kita terpicu dan terpacu untuk melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih. Hari-hari ini, di zaman-zaman wabah, atau di masa-masa lembah kelam di dunia ini, silih berganti, biasanya akan memakan korban. Akan ada orang-orang muda yang jadi biasa, ada orang-orang muda yang putus asa, ada orang-orang muda yang buang masa depan. Ada yang jatuh merokok, dosa seks, tambah gak keruan. Ada yang menjauh dari Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang tiba-tiba di masa-masa goncangan itu malah jadi pahlawan. Tuhan bangkitkan di masa sulit itu biasanya Savior, juru selamat dunia berikutnya. Saya tidak berkata juru selamat dunia seperti Yesus Kristus yang mati bagi dosa. Tapi akan dibangkitkan oleh Tuhan pahlawan-pahlawan iman. Nah kita orang yang mana? Kita orang yang dimakan sebagai korban? Atau kita justru ditempa di masa susah menjadi emas murni di hadapan Tuhan? Daud ini mengalami masa down yang luar biasa. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Udah diusir sama Saul, ya, raja di Israel itu, yang bahkan dia sendiri panggil papa. Sampai di Akis, akhirnya tidak dipakai jasanya. Tahu nggak, satu pasal sebelum ini bahkan beberapa ayat di atasnya kalau kalian baca. Kita akan tahu bahwa Daud sudah berbesar hati dengan 600 orangnya datang ke kota pemerintahan Filistin, di ibu kota mereka. Dan dia berkata, siap perang. Bukan hanya demi gajian, karena Daud memang haus petualangan. Karena Daud ini orangnya bukan orang yang suka makan gampang. Bukan suka makan nasi lembek. Asal pokoknya digaji, gak bekerja gak apa-apa. Daud ini ingin produktif, dia ingin beraksi, dia ingin untuk sumbangsi. Daud ini gak ada kemalasan. Jadi dia datang tuh udah siap untuk terlibat dalam peperangan yang hebat. Malah disuruh pulang sama Raja Akis, karena Raja Akis ditekan. Ini sebelum pasal 30, pasal 29. Ditekan, kamu pulang aja, kamu dengan orang-orang pulang. Loh raja kenapa? Bukannya raja suka sama saya. Mungkin dalam hatinya, dia sudah dibuang sama Saul, masa sekarang dibuang juga sama raja musuh, sama Raja Israel dibuat begitu. Masa sekarang bahkan Raja Filistin pun tidak menganggapnya. Jangan raja, aku mau ikut. Daud itu kan proaktif orangnya. Akhirnya disuruh pulang. Bukan karena raja gak mau, karena raja ditekan oleh panglima-panglimanya. Karena orang-orang Filistin itu pernah mendengar teriakan para wanita Israel yang bunyinya begini dalam lagu dan nyanyian. Saul membunuh beribu, Daud berlaksa-laksa. Mereka ketakutan, jangan-jangan nanti kalau perang, nanti Daud akan berubah setia. Karena yang Daud tidak sadari dan ketahui adalah peperangan hari itu adalah peperangan melawan bangsanya sendiri. Akis dan panglimanya siap-siap untuk angkat senjata untuk bertempur melawan Raja Saul. Daud gak tahu itu. Daud disuruh pulang kecewa, harusnya dia bahagia. Kalau gak gitu kan perang saudara. Kadang-kadang loh ya, apa yang membuat hati kita kecewa itu, andai kata kita tahu segala sesuatu, kita akan tertawa. Apa yang membuat kita down sometimes, itu kalau kita mengerti punya kemahatauan Allah, ternyata itu berkat. Kenapa kita malah down dan kecewa? Andai kata Daud dapat semua yang dia inginkan dan harapkan, bisa-bisa dia nanti di medan perang dilema. Saya harus setia dengan Raja Akis karena sekarang saya tentara bayarannya, tapi saya harus setia kepada Raja Saul karena dia adalah raja umat Allah. Gimana ini? Mau tempur salah, mundur salah. Tuhan luputkan dia
dari buah si malangkama. Dimakan mati, tidak dimakan mati. Daud gak mengerti. Dia pulang down sekali, perjalanan 3 hari itu jauh ibu kota Filistin dari Siklag. Dia pergi, kan dikatakan di sini ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga. Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Berhari-hari Daud harus berjalan kaki. Sebab zaman itu belum ada pesawat, kereta api, belum ada mobil, kendaraan. Paling pakai hewan atau kuda, itu pun mungkin bagal. Daud berjalan berhari-hari, kenapa ya, aku ini kok ditolak kanan kiri, ini apa-apaan. Waktu down ya, orang-orang muda jangan bersandar pada pengertian. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena kita ini gak mau tahu. Jangankan maha tahu segala sesuatu, masa depan aja kita gak mengerti, gak bisa lihat kok. Jangan-jangan apa yang membuat hatimu merasa down itu justru sebenarnya berkat terselubung. Makanya itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Makanya bersyukur dalam segala keadaan itu paling make sense dan sangat perlu. Karena kita gak pernah tahu sesungguhnya apa yang terjadi. As long as selama hati kita benar dengan Tuhan, hidup kita berada di dalam jalan-jalannya sesuai firman, Tuhan itu yang pegang kendali. Sekalipun sekarang kita gak mengerti, percayalah dulu bahwa rencananya itu selalu indah. Suatu hari kita akan lebih memahami. Daud pergi ke Siklag, Siklag dibakar, Siklag itu tempat netral. Daud sudah punya angan-angan. Menurut saya sih Siklag itu tempat yang cukup kondusif untuk ditinggali. Mungkin suatu tempat yang enggak pedesaan, di sana ada penghijauan. Daud sudah mikir nanti aku mau bikin rumah ini, dia sudah sirna, dia sudah pupus harapannya untuk suatu hari menjadi raja umat Israel. Seperti yang dinubuatkan oleh Samuel. Ketika dia diurapi, ingat di halaman belakang papanya. Ketika dia dicari dari semua anak Jesse, akhirnya yang diurapi, yang diberikan minyak, dituangkan minyak kudus itu adalah kepada si bungsu, yaitu Daud. Mungkin bagi dia itu suatu, mungkin kalau dia pikir ya, mungkin ya itu kehendak Tuhan, tapi mungkin siapa tahu aku salah mendengar atau Samuel mungkin salah nubuatan. Atau mungkin dia benar tapi it's just not me. Siklag itu adalah tempat pelarian Daud. Dibakar sama Tuhan. Bukan Tuhan sih, orang Amalek, tapi Tuhan izinkan. Remember this. There is no neutral place. There's supposed to be no neutral place in the lives of believers. Di kehidupan orang percaya tidak boleh ada tempat namanya tempat netral. Either you do the will of God or you do the will of Satan. Antara kita melakukan kehendak Tuhan atau kehendak setan. Gak bisa di tengah-tengah, gak ada non-block. Hapus Siklagmu. Kalau gara-gara Siklag, kalau Siklag ini tidak dibakar hari itu, kemungkinan Daud tidak akan pernah melihat Yerusalem yang sekarang menjadi kota Daud atau the city of David. Bisa-bisa Daud tidak menurunkan Mesias. Semua sejarah itu tidak ada. Puji Tuhan kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu itu pergi dari hidup kita atau sesuatu itu diambil. Karena itu jangan down. Yang membuat kita down itu kan bukan karena kita memperoleh sesuatu yang indah. Kalau kita memperoleh sesuatu yang nampak indah di mata kita, kita biasanya up. Down itu biasanya kalau sesuatu terambil. Sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita dambakan, atau sesuatu yang kita selama ini menggantungkan pengharapan. Atau semata-mata sesuatu yang sifatnya zona nyaman. Kalau itu diambil kan kita down. What you don't understand is sometimes God takes these things away from you. Tuhan mengambil hal-hal ini dari kita itu justru itu berkat supaya kita melihat Yerusalem yang baru dalam hidupmu dan hidupku. Karena itu jangan cepat down. Orang yang cepat down itu biasanya orang yang menghina rencana Allah. Hati kita itu dikasih remnya gitu loh, seperti lift itu. Ada seorang teman saya itu takut naik lift karena sekalipun lift barang. Nanti kalau jatuh gimana, kalau di lantai 7 tiba-tiba bruk. Aku paling takut ketinggian, tenang, teknologi zaman ini loh. Jatuhnya lift itu bisa saja gak pas dengan pintu. Tapi kalau dia jatuh itu sudah ada alatnya di zaman modern ini. Dia tuh kecantol gitu. Hanging. Atau seperti tertambat di satu tempat. Lalu tinggal tekan tombol emergency. Pasti ada yang menolong nanti. Mungkin yang nolong berapa jam lagi cukup mengerikan. Pokoknya pasti ada. Atau berapa menit bahkan. Tenanglah, hatimu juga harus seperti lift itu. Harus ada teknologi rohani.
Di mana mau sedown-down apapun, sampai satu titik tertambat pada ini. Pada pewahyuan dan pengetahuan, pada pengakuan iman bahwa Tuhan pasti punya rencana yang aku gak bisa lihat sekarang. Pasti punya maksud yang tidak dapat kutemukan hari ini. I trust you. Ikut Tuhan itu saat down. Dan harus kita itu bergantung pada yang namanya kepercayaan. You cannot follow God if you don't trust God. Kita gak bisa ikut Tuhan kalau kita gak percaya pada Tuhan. Tali yang menghambat kita itu jatuh ke bawah sampai anjlok ke jurang tak bertumpu adalah suatu rasa curiga yang berlandasan firman bahwa Tuhan pasti punya maksud mulia, jalanmu lebih tinggi dari jalanku. Daud sampai ke Siklak. Dan pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Sebenarnya juga orang Amalek bisa begini ini juga ada salahnya Saul. Bukan adanya salahnya Saul, sebenarnya adalah salah Saul. Kenapa begitu? Karena Saul itu dirobek kerajaan dan Tuhan akhirnya memindahkan the kingdom dari Saul kepada Daud lewat minyak Samuel adalah karena Saul kompromi soal Amalek. Ingat cerita di mana ketika berperang lalu Saul didatangi sama Samuel yang datang telat berapa hari. Lalu Samuel tanya, itu apa yang ku dengar? Oh aku bek, mumu, sapi, kambing domba. Saul berkata, iya. Aku bunuh semua kecuali ternaknya dan rajanya. Rajanya masih ada, Raja Agag itu masih ada. Ya orangnya nice sih. Samuel marah, bukankah Tuhan sudah jelas berfirman, tumpas semua. Raja, rakyat, sampai ternaknya jangan ada yang tersisa karena Amalek itu jahat bukan main di perjanjian lama. Bukankah aku sudah katakan kepadamu, tewaskan semua musuh. Zaman perang nih. Dan Saul negosiasi, enggak kan aku mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Lalu keluarlah pepatah yang sangat ternama, mendengarkan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Amalek hidup. Keturunan Agag nanti ya kalau kalian baca Alkitab nanti turun. Itu nanti ada di zamannya, ada nama keturunannya namanya Haman. Orang Agag itu, zaman Esther yang mau punahkan orang Yahudi. Jadi sejak hari itu karena kecerobohan sekali aja, suatu hari keteledoran yang disengaja oleh seorang raja yang diurapi. Dalam urapan, dia sengaja membuat suatu kesalahan. Dan dia sengaja memberontak pada titah Tuhan. Yang bayar harga itu turun-temurun keturunan Yahudi nanti. Orang Israel bayar harga sampai cicit-cicit kemudian hari. Sampai mau dipunahkan satu bangsa di zaman Esther. Dan sekarang Daud dan kawan-kawannya pun dikerjain sama orang Amalek yang harusnya sudah punah. Tidak ada di 1 Samuel pasal 30. Gak muncul seharusnya. Never undermine small disobediences. Di masa down biasanya kompromi terjadi. Hati-hati. Kita bisa kompromi hari ini dengan alasan aku lagi down nih. Tapi setelah nanti kita up, bulan depan kita bayar harganya. Itu bilnya datang kemudian seperti rekening telepon atau seperti telepon mungkin nggak ada sekarang ya, sekarang pakai pulsa. Tapi mungkin rekening air, rekening listrik. Bisa tahun depan. When you're down, don't sin. Kalau Saul sih beda. Dia bukan saat down dia berdosa dengan sengaja. Makanya si Saul ini kan ditolak sama Tuhan. When you're down, don't sin young people. Waktu kita lagi down jangan berdosa. Karena harganya itu kemudian hari. Sekarang kita bisa up lagi. Who knows next week? Siapa tahu minggu depan bagaimana. Orang Israel membayar harga kecerobohan Saul. Yang disengaja tentunya. Centuries later. Ratusan tahun kemudian. Tapi Daud juga ada sedikit teledornya sih. Dia datang pada hari yang ketiga kan. Sebuah koreksi untuk Daud. Daud ini kenapa absen? Kenapa dia pergi meninggalkan Siklak? Loh, coba pikirkan. Dia ini di pasal 27, ya pasal 27 ayat 8 dan 9 gak usah dibuka. Daud diceritakan tentang petualangan Daud bagaimana dia
menghajar para bandit-bandit, perompak-perompak, betul-betul freelancer. Mereka-mereka yang cari kesempatan dalam kesepitan seperti kancil yang mencuri, seperti serigala yang menerkam. Ini bandit-bandit, gangster-gangster ini dihajar sama Daud dan tentaranya. Termasuk diantaranya orang Amalek. Nah kalau Daud sudah memang mengalahkan orang Amalek berkali-kali dalam perang, kok dia nggak mikir kalau dia pergi ke Akis, tadi kan minta diajak perang karena Daud ingin produktif. Kok nggak sisakan penjagaan di Siklak, dibiarkan ternganga, terbuka. Istri dan anak. Harusnya dia mengerti ada pukulan balik namanya di dalam dunia perang. Setiap kali kita menyerbu, kita bisa diserbu. Kenapa tidak ada penjagaan? Sometimes kita ini naif. Kita pelayanan, kita doa syafaat, kita peperangan rohani. Saya nggak ajarkan karena takut serangan balik. Kita nggak melayani loh ya. Karena the best defense is always been offense. Karena pertahanan terbaik adalah menyerang. Orang yang selalu bertahan lama-lama dia akan kalah. Tapi orang yang menyerang dia sudah bertahan. Tapi jangan pernah abaikan persiapan hatimu sebelum dan sesudah pelayanan. Jangan pikirannya hanya menyerbu. Kalau Anda menyerbu, kalau Anda memenangkan jiwa, kalau kita ini melayani seorang yang terbeban, letih lesu, berbeban berat, kita angkat kuknya. Kita ini ada dalam peperangan rohani, nggak usah begitu juga sudah ada dalam peperangan rohani setiap hari. Setiap manusia di dunia ini dalam peperangan roh. Menjadi perebutan antara dua kerajaan, the clash of two kingdoms. Harusnya ada persiapan. Jangan hanya pelayanan saat teduh, bangun mesbahmu. Baca Alkitab, penuhkan tabung panahmu. Banyak berbahasa roh, berbahasa lidah karena kita ini gereja karismatik Pentakosta. Bukan sebagai denominasi atau bahan perdebatan. Tapi itu karunia untuk membangun roh kita seperti yang dikatakan di kitab Perjanjian Baru. Paulus ngomong begini, tertulis demikian, barang siapa berdoa dalam roh, dia membangun dirinya. Ada juga pepatah seperti ini di Perjanjian Baru pula. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang kuat dan berdoalah dalam Roh Kudus. Harus banyak itu, jangan hanya sekedar nyanyi, jangan saja hanya studi. Miliki persiapan yang cukup karena Anda harus tahu ada serangan balik. You know, Siklak was unguarded, there was no garrison. Tidak ada barisan tentara. Dia kan punya 600 orang. Kalau dia memang mau pergi ke Akis, kalau diajak perang semuanya kan hilang itu semua. Istri dan anaknya memang hilang sih. Terbunuh juga. Untung gak diajak. Bukankah berkat kekecewaan Daud itu sebenarnya. Kalau diajak sama Akis bukan hanya dilema di medan perang. Bela Akis atau bela Saul. Kiri salah, kanan salah karena Tuhan itu menghargai perjanjian. Kalau Daud membuat perjanjian dengan Akis lalu dia ingkar, Tuhan pun gak senang hati. Lalu kalau dia apa-apain Saul, Tuhan juga gak senang hati. Tuhan luputkan. Tapi kalau dia ajak beneran, habis sudah. Dia gak bisa kejar Amalek yang akhirnya dia tentunya bisa buntutin. Akhirnya dia ekorin dan dia menang dan kalahkan dan pukul kepala mereka dan bawa pulang istri anak-anak mereka. Renungkan coba. Kalau sampai dia diajak, gimana berabenya keadaan saat itu pasti segala sesuatu runtuh. Tapi pertanyaan saya adalah, sekalipun kalau dia pergi ke Akis diajak perang gitu, tinggalkan 300 kenapa sih? Tentara Gideon 300 karena tentara Daud ini semuanya gagah perkasa. Orang Adulam ini yang sudah wisuda dari kekalahan jiwa. Orang-orang terlatih, satu tangan ayunkan slingshot, ayunkan ketapelnya. Dia bisa dengan tangan kiri, tangan kanan sama-sama jackpot, sama-sama bullseye-nya. Satu kali ayunkan pedang 600 orang mati yang pahlawan-pahlawan demikian yang gak masuk akal yang bersama dengan Daud. Taruh 300 kan aman tuh Siklak. Daud mikir apa kok ditinggal istri dan anak. Many people, banyak orang itu gagah perkasa dalam profesi dan pelayanannya. Tapi kehidupan pribadinya rapuh sekali seperti kapas. Bangun hidupmu, bangun pertahananmu. Sekalipun hidup bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerbu, tapi untuk menyerang. Karena pertahanan kita adalah karena kita the best defense is offense. Karena pertahanan kita adalah serangan-serangan fajar kita.
Bahwa kita harus melaksanakan kehendak Tuhan dengan sengaja dan menyelesaikan pekerjaannya, menggenapi amanat agung. Namun demikian, sekalipun hidup kita bukan untuk bertahan, perhatikan pertahanan hidupmu. Daud ini membuat suatu keputusan yang menurut saya sebuah kesalahan besar. He left Siklag unguarded. Padahal dia tahu dia musuh bebuyutan dengan Amalek yang bisa menyerbu dia kembali. Hari-hari ini apakah Anda membangun hidupmu di atas dasar imanmu yang kudus? Apakah kita baca Alkitab bukan demi supaya kita sharing di CG kelompok sel atau connect group kita? Bukan hanya demi supaya bagi seorang pengkhotbah menyampaikannya dalam sermon atau khotbah-khotbahnya. Makan, my brothers and sisters, makan, kuatkan dirimu penuh dengan gizi. Hari-hari ini adalah hari yang jahat supaya setelah kita melaksanakan kehendak Tuhan, kita tetap berdiri untuk menerima upah. Kata Paulus di suratnya kepada Efesus, perlengkapan senjata Allah. Dan dia akhirnya orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Hah? Gak membunuh seorang pun, ini gak masuk akal ayat 2. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Tunggu dulu. Seperti pasal tadi yang saya sebutkan, yang gak usah dibaca dan dibuka, 27, pasal 27 ayat 8 dan 9. Dikatakan di sana, di 1 Samuel pasal tersebut, bahwa Daud sering pergi berperang melawan musuh-musuh tertentu termasuk Amalek. Dan ketika mereka dikalahkan, Daud tumpas mereka habis, tidak seperti Saul, raja sebelumnya. Daud belum jadi raja nih, sudah diurapi jadi raja tapi belum bertahta. Tapi ketika dia berperang melawan mereka, Roh Kudus beri pertolongan, beri kekuatan, dia kalahkan dengan mudah, ditumpas semua. Semua ditumpas, tidak ada satupun tersisa. Zaman perang ya, ini zaman perjanjian baru beda. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Tapi zaman itu ditumpas total. Baik itu perempuan dan sebagainya. Kok ini orang Amalek yang notabene terkenal jahat, gak punya peri kemanusiaan. Mereka memperlakukan hewannya lebih baik daripada memperlakukan manusia. Contohnya salah satu budak nanti ditinggal mati. Itu yang menjadi kompasnya Daud untuk menemukan di mana istri anak mereka yang diculik oleh orang Amalek. Kok enggak dibunuh perempuan dan anak-anak Daud dan 600 orang-orang laki-laki yang bersama dengan dia. Keluarga mereka kok fine-fine saja, hanya ditawan. Enggak masuk akal. This is called God's hand. Inilah tali yang menghambat lift itu untuk jatuh total, crash to the ground, pecah berkeping-keping, tidak bisa disambung lagi. Makanya ada pepatah di dalam firman, ada ayat demikian. Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak akan sampai tergeletak. Piang! Tidak sampai begitu. Sebab tangan Tuhan menopang. This is God's hand. Orang Amalek tidak terpikir untuk bunuh seketika. Tidak satupun wanita itu dizolimi. Anak-anak itu tidak dijual sebagai budak atau dibunuh, ditorture dan disiksa lebih ngeri lagi karena mereka tidak punya peri manusia. Kok enggak terbunuh? Makanya saudara-saudaraku, kalau lagi down jangan down terlalu. Karena Tuhan itu punya limit. Untuk hidupmu tidak akan dicobai melebihi kekuatanmu. Jadi kalau down itu jangan down kayak sudah kiamat, the end of the world. Padahal hanya tidak disukai teman. Atau karena apalah. Perkara-perkara yang tidak sepele di mata Tuhan, masalahmu tidak diremehkan. Tapi masalahmu juga gak segede yang kau rasakan. Karena ada tangan Tuhan. Ada yang nahan. Ditawan iya, tapi gak sampai dibunuh. Sebab Tuhan tidak ingin, Tuhan memberi perintah kepada iblis untuk tidak menjamahmu, melebihi kekuatanmu. Kalau sampai Tuhan izinkan sesuatu, itu supaya iman kita kuat dan menguasainya. Pencobaan hanyalah sparring partner kita, sansak tinju di depan kita. What doesn't kill you makes you stronger, yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat dan membuatmu lebih tangguh. Jangan pernah kita kalau down itu kayak seperti apa.
Saya ajari anak-anak muda bagaimana caranya untuk moderat saja kalau bicara soal down. Tapi sukacita jangan moderat ya. Sukacita itu harus sesuka-sukanya, secita-citanya. Saking sukanya sampai seluruh cita-cita kita. Kayak seolah-olah terjadi dalam sehari. Makanya namanya sukacita. I want to see Jesus.